saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Saya yakin dan percaya hari ini saudara lebih baik daripada kemarin. Semua bukan karena kuat gagah kita, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mazmur 25 ayat yang kelima mengingatkan kepada kita, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara yang kekasih, kalau kita kuat, kita masih hidup di masa pandemik ini, semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah kita tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara jangan khawatir apa yang akan terjadi, apa yang akan kita makan, apa yang kita akan pakai. Firman ingatkan kepada kita, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Masih stres? Ya, saya yakin dan percaya pagi hari ini sukacita dari Tuhan. Saudara boleh meninggalkan segala kesetresan saudara, ketegangan, depresi, karena ada Yesus dan ada firman Tuhan yang katakan jangan khawatir, percayakan penuh kepada Tuhan. Dan pagi hari ini pagi sukacita, di minggu pertama di bulan yang ke-6 bulan Juni, Tuhan sudah membawa kita 5 bulan di tahun 2021 ini, dan sampai hari ini Tuhan masih membuktikan kita dipelihara. Amin. Oleh sebab itu tetaplah setia, tetaplah mengasihi Tuhan, tetaplah beribadah, tetaplah bersekutu dengan Tuhan, baik dalam doa, pujian dan penyembahan. Jangan pernah kita mundur dari Tuhan. Saudara yang kekasih, biarlah kita pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Saya jemput untuk saudara bangkit berdiri. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau berikan, buat kekuatan kesehatan, buat nafas hidup yang Kau masih percayakan sekalipun di masa pandemik ini Bapa. Engkau baik Tuhan, dan pagi hari ini kami akan bersama-sama beribadah, bersama keluarga, bersama teman-teman, bersama umat-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami akan datang kepadamu. Segala kuasa iblis, setan, roh jahat yang hendak mengganggu jalannya ibadah, kami berdoa dalam nama Yesus. Keluar kau iblis, jangan mengganggu kami lagi, karena kami akan beribadah. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih. Pagi hari ini kami boleh juga dikuatkan melalui tubuh dan darah-Mu boleh menyatu di dalam kehidupan kami. Ada kekuatan baru. Turunlah pengurapan-Mu atas hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini. Baik sebagai worship leader, singer, pemusik Tuhan multimedia. Di dalam penguasaan kekuatan-Mu Roh Kudus, kami percaya sementara kami memuji, kuasa-Mu bekerja Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan kami percaya selama kami menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja, ada pertolongan dan Engkaulah satu-satunya penolong yang sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan dimanapun kami berada, dimanapun suara ini didengar, kami mau buka hati kami Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, ampuni kekurangan kami, ampuni bila Kau dapati ada yang tidak berkenan Tuhan. Pagi hari ini kuduskan, apabila kami juga akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, kami juga mau memuji, kami juga mau mendengarkan
dibentuk melalui firman-Mu kembali Bapa. Urapi para pelayan-Mu semuanya, urapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, turunkan berkat-Mu atas kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau ada, karena Engkau bersabda Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan, dan Engkau ada bersama dengan kami. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Engkau ada. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Pagi hari ini kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita bersukacita memuji Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dimanapun berada, kita percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri, sebab kami tahu Tuhan, Roh-Mu yang kudus telah memulihkan kami. Kami percaya dimanapun kami berada saat ini, kami yang mau memuji menyembah-Mu Tuhan, kami dipenuhi oleh Roh-Mu. Mengalirlah Roh-Mu di hidup kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu.
berserah di hadirat kami berserah padamu Yesus. di altar-Mu menyembahmu, ku buka hati, jamah setiap kami lawat Tuhan, lawatlah kami, kami percaya Kau mengasihi kami, mengalirlah roh-Mu, mengalir, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kami buka hati kami, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Sembahlah Dia, sembahlah Yesus, sembahlah Roh Kudus, Allah yang perkasa, Dia baik. Mengalir Roh Kudus, mengalir di hati kami. Menenangkan jiwa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami mau memuji, mengucapkan syukur bagi-Mu Tuhan, sebab kami tahu hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu. Haleluya. Pujian dan syukurku kami bawa kepadamu. Kami mau merendahkan hati kami. Dengan rendah hati ku persembahkan, sebab kami sadar Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah ciptakanku dalam kemuliaan.
persembahkan. Pujian dan syukurku, inilah pujian kami Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu, Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, oh. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, oh. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, oh. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. inilah hidup kami ya Bapa. Kami tahu bahwa hidup kami adalah persembahan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Bapa di surga, biarlah kami percaya Engkau menerima setiap persembahan kami. Ya Tuhan. Menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang dan sore hari serta pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan,
Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau kuduskan dan sucikan. Dan Tuhan biarlah hikmat marifat yang berasal dari surgawi turun atas hamba-Mu Tuhan. Dan jemaat yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan celikan mata hati rohaninya. Setiap firman yang ditabur menjadi berbuah-buah lebat Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga Tuhan kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Biarlah Tuhan tubuh dan darah-Mu Tuhan nanti akan menjadikan kami Tuhan lebih kuat lagi di dalam roh dan kebenaran. Terutama Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali, kepada hamba-Nya kami persilahkan. Shalom Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan. Selamat bergabung bagi Ibu Bapak yang baru bergabung pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh memberikan nutrisi rohani kita, kekuatan iman kita ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah merayakan hari Pentakosta. Urut saja ya, kita sudah merayakan hari kelahirannya, hari Natal. Kita sudah merayakan hari kematiannya, hari kebangkitannya, hari Paskah, hari kenaikan Tuhan ke surga. Kita sudah merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Tinggal satu yang belum apa? Ya betul, kita sedang menanti Tuhan Yesus datang. Dan waktunya tidak lama lagi. Dan inilah waktu-waktu untuk persiapan kita. Tuhan goncang semuanya supaya kita diingatkan kembali bahwa kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat. Supaya diingatkan kembali, yuk kita berbenah diri, berbersih hati saat Tuhan datang. Saat Tuhan menjemput kita tidak ketinggalan dan kita tidak disiksa dengan api neraka. Tuhan Yesus memberkati pada pagi hari ini. Dimanapun saudara berada, biarlah hati kita tetap terpaut dengan Tuhan. Hati kita tetap bersukacita, hati kita tetap ada firman dan pujian penyembahan. Biarlah perubahan-perubahan itu harus ada atas setiap kita. Sehingga sinar kemuliaan Tuhan terpancar melalui kehidupan kita. Mari saudara kita buka Alkitab kita bersama. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan, kita baca dengan suara yang keras. Roma 6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Inilah satu kemenangan bagi kita, satu sukacita bagi kita. Kita yakin dan percaya Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Dia tidak mati lagi. Saudara, dia bukan patung, dia bukan roh yang keliaran di sana dan di sini. Tetapi dia Allah yang hidup, dia sudah bangkit. Saya percaya saudara, kebangkitan Tuhan yang sudah kita rayakan, kenaikan Tuhan ke surga yang sudah kita rayakan. Pernahkah saudara berpikir kalau Tuhan masih memberikan kita nafas, Tuhan masih memberikan kita hidup, untuk apa? Bukan hanya untuk kepentingan pribadi, bukan hanya kita untuk menumpuk kekayaan pribadi, bukan hanya kita untuk senang-senang pribadi, tapi Tuhan yang berdaulat, yang dalam arti kata sewaktu-waktu Tuhan bisa panggil, sewaktu-waktu Tuhan bisa ambil kita, sewaktu-waktu Tuhan juga bisa memberkati kita. Karena Tuhan yang berdaulat itu artinya berkuasa penuh atas hidup kita. Kita tidak berkuasa. Saya percaya saudara, kita punya Tuhan Allah yang besar. Saya baru mendengar dari teman saya. Teman saya kena COVID, masuk ICU. Kemudian sudah sembuh COVID-nya, pindah ICU yang bukan COVID. Disuntik, sekali suntik 20 juta. Coba saudara. Untuk memperbaiki paru-parunya yang rusak karena COVID. Sudah habis miliar, bukan ratus juta lagi saudara. Tetapi tidak tertolong.
dan akhirnya meninggal. Kalau kita hidup pada pagi hari ini, kalau Tuhan masih memberikan kita nafas, masih memberikan kita kesempatan, mari saudara kita pergunakan seperti murid-murid yang tercantum di dalam Kisah Rasul 2 ayat 37 dan 38. Murid-murid ini setelah merayakan hari Pentakosta, mereka berkata ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-37 yang baru kita baca itu saudara, dikatakan bahwa ketika mereka mendengar hal itu, mendengar apa? Ini mereka habis merayakan atau habis hari merayakan Pentakosta, habis merayakan dalam Kisah Rasul pasal 2 di dalam perikop Pentakosta ini saudara. Mereka melihat, menyaksikan sendiri, mereka dijamah, dilawat oleh kekuatan Roh Kudus dan janji Tuhan tidak pernah gagal. Dan Tuhan katakan, lebih baik aku pergi, aku kirim seorang penolong. Dan seorang penolong itu menyertai kamu sebagai bodyguard, pelindung, pendamping, penasehat yang menginsyafkan kita dari dosa. Wah saudara, kurang apa lagi? Sekalipun tidak kelihatan. Mengapa manusia sering aneh-aneh? Mengapa manusia sering tidak percaya? Karena manusia lebih percaya kepada yang kelihatan. Justru firman katakan yang kelihatan itu sementara. Yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal. Nah, kalau muridnya dikatakan bahwa ketika mereka mendengar hal itu, hal apa? Baca saudara, terlalu panjang kalau saya akan membaca di Kisah Rasul pasal 2. Setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus bahwa Rasul Petrus mengingatkan kepada kita bahwa hal itu difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Di Kisah Rasul 2 ayat yang ke-15. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Tuhan, aku mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah saudara, di dalam Kisah Rasul 2 ayat ke-17 dikatakan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu tua akan mendapat mimpi. Dan seterusnya saudara bisa baca. Nah saudara, banyak hal yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini. Lalu dikatakan di ayat 7, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Biarlah pertanyaan ini juga ada atas kita. Kita bukan lagi mendengar 1-2 hari, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kita mendengar dan sering mendengar firman Tuhan. Bahkan lewat Google Meet, lewat Zoom ini. Sering saudara, bahkan tiap hari pagi sore mungkin setiap saat saudara mendengar. Apakah saudara hanya mendengar saja, tidak berubah? Apakah saudara hanya mendengar saja dan berubah? Apakah saudara hanya mendengar, melakukan, berubah dan lalu bertanya seperti murid ini, apakah yang harus kami perbuat Tuhan? Dengan waktu yang Tuhan berikan sangat terbatas. Saudara yang kekasih, banyak hal yang terjadi. Kemarin saya lihat di televisi di daerah Cirebon mulai keluar lagi luapan lumpur yang berbau gas sehingga rakyat di situ terganggu pernafasannya. Yang aneh-aneh Tuhan sudah kasih lihat
Dan itu sudah tercatat di dalam Alkitab. Tuhan simpan api di mulut bumi, di perut bumi ini. Sehingga tiba saatnya nanti untuk membakar dunia ini. Nah saudara, gunung meletus di mana-mana. Bahkan daerah Jawa Timur sudah tersusun dari BMKG. Yang katanya akan ada tsunami, yang katanya akan ada gempa bumi, rawan akan gempa bumi. 4 lempengan akan bergeser dan bergeser. Nah saudara, mestinya kita peka bukan cuek. Mestinya kita peka dan kita tahu, oh Tuhan terima kasih Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan ini kami akan pergunakan sebaik-baiknya. Sehingga seperti murid ini katakan, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami perbuat? Bukan berantem melulu, ya. Bukan ribut terus, bukan iri hati terus. Perbaiki hidup ini sehingga kualitas ini semakin nyata. Sehingga kita boleh bersinar. Saya pernah katakan di khotbah yang kemarin dulu. Bahwa bersinar itu membutuhkan satu tenaga. Bersinar tidak hanya kelip-kelip. Bersinar itu membutuhkan power. Ya, membutuhkan daya untuk daya sinar itu bisa memancar. Tuhan mau pakai setiap kita. Amin saudara. Dimanapun saudara berada. Mungkin pada pagi hari ini saudara sedang mengalami pergumulan hidup. Itulah proses hidup. Tuhan ingin memberikan mujizatnya. Amin saudara. Percaya pergumulan apa yang sedang saudara hadapi. Tuhan ingin memberikan kuasa mujizatnya. Sehingga setiap mata boleh melihat. Oh ada Tuhan Yesus di dalam ibu ini. Oh ada kasih Yesus. Ada karya Roh Kudus di dalam Bapa ini. Sehingga Bapak ini disembuhkan, ibu ini boleh mendapatkan jalan keluar, pertolongan dari Tuhan. Dan saudara boleh diberi kekuatan. Bertahanlah di dalam prosesnya Tuhan. Kami yakin dan percaya saudara, kalau Tuhan izinkan bukan sembarangan. Untuk kita tetap hidup di dalam pelukan Tuhan. Untuk kita tetap hidup di dalam rencananya Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dan firman ini ingatkan kepada kita, ya seperti saya tadi katakan jangan kita khawatir, cukup kesusahan hari ini untuk sehari saja. Dan jangan kita batasi kuasa Tuhan dengan kekhawatiran kita. Sehingga sinar itu tidak memancar lagi. Jangan batasi Tuhan dengan keterbatasan kita. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan percayalah rencana Tuhan yang luar biasa itu ada atas kehidupan kita. Kalau murid-murid dia berani bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Pagi hari ini kita tanya kepada Tuhan, apa yang harus kami perbuat? Dan Petrus memberikan jawaban. Jawab Petrus kepada mereka di ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Mungkin saudara katakan, saya sudah bertobat Bu, 10 tahun lalu. Saya sudah bertobat dari saya kecil, saya percaya Tuhan Yesus. Saya sudah bertobat kan Bu? Sehingga pernikahan kami diberkati di gereja. Ya itu juga betul. Tetapi yang di sini maksud bertobatlah setiap saat, setiap waktu. Apabila Tuhan tegur, mungkin di dalam kesalahan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari ada melenceng sedikit dan Roh Kudus menginsafkan, mengingatkan, jalanmu itu salah. Nah jangan saudara biarkan Roh Kudus yang hidup itu ada di dalam hatimu, di dalam dirimu. Tetapi tatkala diinsyafkan, kembali ke jalan yang benar. Sungkur kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ya, sehingga Petrus katakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa. Bertobat itu tiap hari, tiap jam. Bahkan kalau saudara mau tidur malam, sebelum saudara terlelap tidur, saudara ingat Tuhan, tolong Tuhan, ampuni segala kesalahan, ampuni dosa kami bertobat dan ingatkan, beri kami kemampuan
untuk kami tidak melanggar atau melakukan dosa lagi. Itu termasuk buah roh. Roh Kudus yang sudah mendiami kita. Roh Kudus yang sudah eksistensi dalam kehidupan kita. Dia ingin menyatakan kehidupan. Dia ingin berbuah sehingga buahnya bisa dinikmati, dirasakan, dilihat oleh orang-orang. Kasih 9 dan terakhir penguasaan diri. Di dalam penguasaan diri juga punya strategi penguasaan diri. Kalau sekiranya kita tidak kuat di bidang itu, jangan kita ada di bidang itu lagi. Sehingga tiap kali mau bertobat, besok buat dosa lagi. Besok kembali lagi di situ, bertobat, besok berbuat dosa lagi. Mesti ada penguasaan diri, strategi penguasaan diri untuk kita tidak kembali lagi dalam kubang yang sama. Keledai aja tidak mau jatuh 2 kali, saudara. Saudara kan manusia yang Tuhan kasih dan makhluk ciptaan yang sempurna. Biarlah pagi hari ini pertobatan itu ada atas diri kita. Kalau saudara masih merasa Tuhan, tolong Tuhan, apalagi yang belum ada, apalagi yang masih ada di dalam diriku yang masih tidak berkenan Tuhan, tolong beritahu. Sehingga kami tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Dan firman katakan kamu tidak melenceng ke kanan ke kiri. Kemanapun kamu pergi kamu akan beruntung. Kemanapun pergi kamu akan berhasil. Bukan soal materi saja, tetapi berhasil di dalam penguasaan diri. Kalau saudara tidak tahan di dalam tempat itu, keluar dari tempat itu. Jangan kembali dalam kubangan yang sama. Sehingga buat dosa lagi, buat dosa lagi, buat dosa lagi. Ingat saudara, jangan kita permainkan kasih Allah. Di dalam Roma yang kedua ayat yang kelima. Roma 2 ayat yang 5 dikatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Coba ulang lagi, pelan-pelan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jangan pernah kita main-main dengan waktu yang Tuhan berikan. Jangan pernah kita sepelekan, jangan kita pernah abaikan peringatan-peringatan firman Tuhan. Tuhan benci atau Tuhan tidak suka kalau manusia itu tidak mau bertobat. Tuhan mau manusia selamat. Jangan keraskan hatimu. Jangan anggap dirimu saja yang sudah benar. Yang benar adalah firman Tuhan sebagai panutan, sebagai way of life kita, contoh hidup kita. Apa yang kita harus lakukan. 1,5 tahun sudah berjalan di masa pandemik seperti ini. Kita tidak tahu ujungnya akan apa dan akan terjadi apa. Saudara-saudara yang kekasih, bukannya masa depan akan di depan. Kita sedang berjalan di masa depan dengan segala perubahannya, saudara. Nanti enggak ada lagi mobil, enggak ada pom bensin lagi. Dulu kita enggak tahu setiap pintu gerbang tol masih ada pegawai. Berapa ratus ribu pegawai yang di PHK-kan. Karena sekarang di pintu gerbang tol tidak ada pegawai, hanya tempel kartu. Nanti kita akan lihat lagi tidak ada pom bensin karena mobil sudah pakai listrik. Nanti kita lihat lagi tidak ada pegawai-pegawai lagi karena sudah pakai robot. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita sedang berjalan menuju ke situ. Mari saudara kita kuat di dalam Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi, bertobat. Bertobat itu artinya tidak melakukan dosa lagi, tidak ulang lagi. Sehingga di sini dikatakan apa yang harus kami perbuat. Dan Petrus katakan, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu. Coba ditampilkan lagi ayatnya. Bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu. Ya. Jadi bukannya disuruh, bukannya dipaksa, tidak. Tetapi memberi diri kita.
dengan ikhlas, dengan sukarela, karena keuntungannya untuk kita, keselamatannya untuk kita, berkatnya untuk kita sampai keturunan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memberi dirimu dibaptis. Saya udah dibaptis, Bu. Baptis gak usah sampai 10 kali, saudara. 1 kali dibaptis, saudara ingat bahwa saudara sudah ada di dalam nama Tuhan Yesus. Dibaptis untuk pengampunan dosa, tidak hanya kita dibaptis secara ritual saja, tidak. Diampuni dosa kita, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yehezkiel pasal 18 ayat 31 dan 32. Yehezkiel 18, Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya, buangkanlah daripadamu segala durhaka. Ingat, jangan sampai kita taruh murka Allah di atas kepala kita sendiri. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, yaitu Tuhan. Dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Ayat 32 dikatakan bahwa ayat 32, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Tuhan menginginkan kita hidup, Tuhan menginginkan pertobatan kita. Tuhan tidak menginginkan kita kematian di dalam dosa, itu yang Tuhan tidak mau. Berarti Tuhan sangat sayang kepada kita. Bukan Tuhan lalai menepati janjinya. Tuhan tetap menunggu, tapi tetap masih ada batas waktunya, saudara. Sehingga jangan sampai saudara menyesal tatkala Tuhan melakukan sesuatu atas dirimu yang tidak mau bertobat. Mari saudara, janganlah kita tinggal diam, janganlah kita tinggal diam di dalam dosa, maksud saya. Karena seorang yang tidak bertobat menyimpan dosa, Tuhan sangat benci. Tuhan mau pertobatan kita, mau buah-buah pertobatan kita. Jadi jelas kalau kita menyimpan dosa, menimbun murka Allah. Dan jangan main-main dengan dosa. Tuhan tidak mau kita mati karena kita berdosa. Mati percuma, saudara, banyak melihat. Yang dibunuh, yang diperkosa, yang terjun bebas, yang bunuh diri, yang segala macam, mati percuma. Mati di dalam dosa, sebenarnya Tuhan tidak mau seperti itu. Oleh sebab itu tadi Yehezkiel katakan bahwa perbaharuilah hatimu. Amin. Amin. Dan pagi hari ini saudara, sebelum hosti dan anggur menyatu dalam tubuhmu, mari saudara ambil keputusan untuk tidak berbuat dosa lagi. Mari saudara ambil keputusan. Seperti murid dia tanya, apa yang harus kami perbuat? Poin pertama adalah bertobat. Jangan lakukan dosa lagi. Kalau saudara tetap tidak mau bertobat, sama seperti saudara menimbun murka. Dan biarlah pagi hari ini firman Tuhan boleh mengingatkan kita. Dan poin yang kedua dikatakan dibaptis dan beri dirimu. Saya sudah dibaptis, Ibu. Ya, memang. Setelah kita bertobat sebagai tanda pertobatan dan pengampunan kita dibaptis. Roma 6 ayat 3 dan 4 mengingatkan kepada kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.
Coba simak firman Tuhan kata demi kata, resapi, hayati dan katakan Roh Kudus tuntun supaya aku mengerti akan maksud daripada firman ini. Untuk aku tetap memberi diri. Dibaptis, diingatkan di sini. Pada waktu kita dibaptis, kita dikuburkan, kita dibaptis selam, dikuburkan. Ya, di dalam air itu ibarat kata dikuburkan dan bangkit kembali seperti Tuhan Yesus dikuburkan dan tidak mati dan dia bangkit. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup tetapi bukan hidup lama lagi. Dalam hidup yang baru. Haleluya. Satu sukacita saudara. Kalau kita tetap gitu aja enggak selesai. Sama saudara nimbun murka Allah. Mari tinggalkan segala dosa. Tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu apa dikatakan? Bertobatlah dan kemudian dikatakan memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh. Setelah kita bertobat, dibaptis pengampunan dosa, kamu akan menerima karunia Roh. 1 Korintus 12 ayat yang ke-8. Sampai yang ke-11. Kita baca silih berganti. Saya akan membacakan di ayat yang ke-8. Dikatakan kamu akan menerima karunia Roh. Nah saudara yang kekasih, bukan sembarangan. Bagi saudara yang telah menerima karunia Roh Kudus, pelihara. Bagi saudara yang belum menerima karunia Roh Kudus, minta kepada Tuhan. Syaratnya tadi itu apa? Bertobat, dibaptis untuk pengampunan dosa. Dan Tuhan memberikan karunia Roh Kudus ini. Saya membacakan ayat yang ke-8, nanti secara bergantian saudara membaca. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan yang kepada lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Katakan amin. Ini yang Tuhan akan berikan kepada kita. Karunia-karunia Roh ini bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk pamer-pamer, tetapi untuk saling melengkapi. Kita kembali tadi ke ayat yang ke-8, coba dikatakan bahwa sebab kepada yang seorang roh dengan huruf besar, memberikan karunia untuk berkata dengan hikmat. Jadi perkataanmu bukan perkataan yang menyakitkan. Oleh sebab itu berdamailah dengan diri saudara. Kalau saudara belum berdamai dengan dirimu sendiri, hatimu masih ngurek. Hatimu belum memaafkan, hatimu masih sakit, masih simpan dendam. Yang keluar juga perkataan yang akan menyakitkan orang lagi. Kalau saudara punya air di gelas isinya air got, diisi lagi air got belum habis, yang keluar juga air got. Tetapi kalau diisi air sirup, yang keluar juga air sirup. Oleh sebab itu bereskan hatimu, berdamailah dengan hatimu. Sehingga ada tempat untuk Roh Kudus berkarya. Sehingga Roh Kudus berbuah-buah di dalam kehidupanmu. Dan bahkan diberikan karunia Roh Kudus.
Jadi setelah hari kebangkitan, hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, bukan lewat demikian saja. Ada yang kita dapatkan, ada yang kita hasilkan, yaitu kehidupan baru. Kita menerima karunia-karunia Roh Kudus. Dan dikatakan untuk dan kepada lain roh huruf besar yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi kalau orang itu bisa memberikan pendapat, orang itu bisa memberikan pengetahuan, bukan dari dirinya, tetapi karena Roh Kudus yang berkarya di dalam dirinya, yang mengingatkan, yang memberikan kebenaran, yang memberikan pengetahuan. Terus di ayat yang ke-9, dengan roh yang sama, kepada seorang roh yang sama memberikan iman. Jadi iman tidak hanya sembarangan, iman diberikan dengan roh yang sama kepada yang lain untuk memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi bila saudara berdoa untuk saudara yang sakit dan sembuh, bukan karena kita pandai, bukan karena kita sesuatu, tetapi Roh Kudus yang bekerja atas diri kita. Kita diberikan karunia-karunia ini, diberikan karunia untuk menyembuhkan. Amin, saudara. Jadi tidak hanya terbatas kepada pendeta atau hamba-hamba Tuhan saja. Saudara juga hamba Tuhan. Kalau hidupmu bertobat, memberikan diri untuk pengampunan dosa, memberikan diri untuk dibaptis oleh Roh Kudus senantiasa, sehingga tidak ada dosa lagi dan tidak berbuat dosa lagi. Tetapi ada dalam kebenaran Tuhan memberikan karunia, karena ini tertulis di dalam Alkitab. Dikatakan bahwa kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kepada yang lain memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain memberikan karunia untuk bernubuat. Mujizat yaitu kuasa Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, bahwa Dunamos itu to be able. Kuasa mujizat, kuasa yang diberikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di jemaat kita ada seorang ibu yang sakit autoimun, lumpuh total, tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi dengan kuasa bilur darah Yesus, dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan, tangannya bergerak, kakinya bergerak, tubuhnya bergerak, dan berjalan dan normal kembali dan hidup sampai hari ini. Datang di GPA Korkala, saudara akan ketemu dengan ibunya. Saudara, dengan kuasa mujizat ini, Tuhan juga bisa berikan kepada saudara. Jaga hidup kita dengan bertobat dan memberi diri. Ya, bukan dipaksa, bukan ditekan, bukan haruskan, tidak. Tetapi memberi diri, kesadaran dari dalam bahwa kita butuh Roh Kudus. Ya, sehingga dikatakan dan kepada yang lain lagi memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang memberikan, kepada yang lain, seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ada 9 karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Mari saudara kita kejar itu. Ya, dengan hidup kita. Sehingga tidak percuma tahapan-tahapan yang kita lalui. Tidak berhenti hanya sampai peringatan pencurahan Roh Kudus berhenti. Tidak, muridnya saja tanya, apa yang harus kami perbuat? Dan Petrus katakan bahwa bertobatlah, beri dirimu dibaptis, dan kamu akan menerima karunia-karunia. Ya, ini yang sekarang kita harus jalankan. Amin, saudara. Jadi bukan semakin banyak waktu di rumah, semakin libur, semakin menyebar berita hoax, semakin saudara membuang-buang waktu dengan percuma. Tetapi ini yang Tuhan mau. Ya, sehingga bila saudara tanya apa yang harus kami lakukan Tuhan? Bertobat, memberikan diri kita untuk terus kita dekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Biarlah pagi hari ini
kita benar-benar ada di dalam kekuatan Tuhan. Dan pastikan pastikan anggur ada di tangan saudara. Sambil saudara mempersiapkannya ini, mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya karena salib Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu pada pagi hari ini
boleh memberikan kekuatan dan keselamatan. Saudara yang kekasih, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, buat salib-Mu, buat pengorbanan-Mu. Kami percaya pagi hari ini Tuhan Kau ada. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni ketidakpercayaan kami, ampuni bila kami telah melenceng ke kanan dan ke kiri, ampuni bila Kau dapati ada yang tidak berkenan Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami ya Allahku. Kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan membuat kami baru Tuhan. Haleluya. Haleluya, sembah Tuhan pagi hari ini. Panggil namanya Yesus, Engkau jamah bersihkan setiap kami. Ya Tuhan, darah-Mu menguduskan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan ya Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sebelum kami bersatu di dalam tubuh dan darah-Mu, demikianlah firman Tuhan mengingatkan kami di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru waktu sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita angkat hosti lebih tinggi dari kepala kita. Bapa, sucikan, kuduskan setiap kami. Tubuh-Mu yang telah tercabik-cabik Tuhan, tubuh-Mu yang telah tercecer, tercabik-cabik Tuhan untuk menyembuhkan kami, menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, dengan apapun juga kami tidak bisa membalas kasih-Mu. Engkau baik. Haleluya, 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 haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami angkat Engkau ya Allahku. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menyatu, tubuh-Mu, darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami. Mari saudara, kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang telah tercurah bagi kami semuanya. Darah Yesus menetes menyelamatkan kami semuanya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, mari bersama-sama kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan.
tubuh dan darah-Mu telah menyatu atas kehidupan kami. Kami percaya kami boleh menerima kekuatan baru yang dari Tuhan. Pertobatan setiap hari Tuhan. Memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Memberi diri untuk pengampunan dosa. Tuhan, kami boleh menerima karunia-karunia Roh-Mu untuk melengkapi satu dengan yang lain. Untuk kami tidak tinggi hati, untuk kami tidak sombong, untuk kami benar-benar Tuhan mau melayani-Mu Tuhan. Haleluya. Kalau firman-Mu pagi hari ini mengingatkan apa yang harus kami lakukan. Oh Tuhan, biarlah kami boleh melakukan setiap hari pertobatan. Biarlah kami boleh melakukan setiap hari memberi diri kami dipimpin oleh Roh. Biarlah kami boleh setiap hari Tuhan menantikan karunia-karunia Roh Kudus. Sehingga hidup kami boleh bersinar bagi kemuliaan-Mu. Sehingga hidup kami tidak percuma. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi keluarga, bagi lingkungan masyarakat Tuhan, dimanapun kami berada. Ini kami Tuhan, pakai setiap kami. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan. Pegang erat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kasih setiap penyertaan-Mu ada atas setiap umat-Mu ya Allahku. Dimanapun mereka berada, kami boleh tetap setia di dalam Engkau. Kami boleh tetap kuat di dalam Engkau. Kami boleh ada di hadirat-Mu. Kalau saja Engkau membenci kematian orang berdosa. Oh Tuhan, kami berdoa bagi mereka, suami, istri, orang tua atau anak-anak yang belum mengenal Engkau. Pagi hari ini kami berseru di dalam nama Yesus, Engkau jamah, lembutkan setiap hati yang keras. Lawat hatinya ya Tuhan, agar mereka boleh memberi diri, agar mereka boleh bertobat, membuka hati dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kuasa kasih-Mu yang besar. Terima kasih buat kehidupan yang Kau berikan. Terima kasih buat nafas. Tutup bungkus setiap kami dalam kuat kuasa-Mu, dalam kuat darah-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang besar, lebih besar dari segala virus apapun yang ada. Kuasa-Mu yang besar ada setiap kami, dan Kau sanggup melingkupi, melindungi. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima kekuatan baru. Dalam nama Yesus kami sudah menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima pemulihan yang dari Tuhan. Kami angkat hati kami. Dalam nama Yesus kami sudah menerima kuasa-Mu Tuhan. Kami sudah menerima sukacita surgawi, perkenan-Mu ya Bapa. Syukur, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Semua kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Roti tubuh Yesus, anggur darah Yesus telah menyatu dalam kehidupan kita. Biarlah kita tidak abaikan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan saudara. Kalau kita pada pagi hari ini masih berkesempatan bersama-sama boleh dikuatkan kembali melalui firman dan perjamuan kudus telah menyatu di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kita semua diberi kekuatan yang baru. Amin. Beberapa pengumuman yaitu hari Selasa nanti IWK ibadah wanita keluarga Allah pukul 5 masih lewat Google Meet. Dan biarlah mari setiap wanita kita boleh dikuatkan, hayo ya. Sekalipun ibu-ibu sibuk, tapi biarlah lebih dekat kepada Tuhan karena kita perlu Tuhan. Kita perlu kekuatan Tuhan. Jadi hari Selasa ini ada ibadah wanita pukul 5. Nah, doa pagi pukul 4.15 di hari Senin, Rabu dan Jumat. Biarlah kita sama-sama saudara bersama-sama untuk ada sebelum kita mulai hari kita ada di hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan akan memberi kekuatan pada setiap kita. Doa siang hari Selasa, Kamis dan Sabtu
di pukul 2 siang. Biarlah kita isi waktu-waktu kita untuk lebih dekat melekat kepada Tuhan. Syukur dan terima kasih. Biarlah saudara tetap di dalam kekudusan, saudara tetap melakukan firman, saudara tetap ada di hadirat Tuhan. Sehingga virus-virus penyakit takut tidak berani, karena roh Allah yang dalam kita lebih besar. Karena kita kuat, kita menempel erat dengan Tuhan Yesus. Tuhan yang super kuat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama bersyafaat bagi bangsa dan negara. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam ibadah kami. Terima kasih kami boleh menyatu dalam tubuh dan darah-Mu. Kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Bapa. Kami percaya Tuhan, jerih lelah hamba-hamba-Mu Tuhan tidak akan sia-sia di hadapan-Mu. Tidak akan sia-sia karena apa yang kami lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Berkati kami semuanya, berkati Tuhan tangan-tangan yang telah memberi persembahan, yang telah mengembalikan perpuluhan yang Kau punya Bapa. Kami percaya Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu dan Kau curahkan berkat-Mu berkelimpahan. Karena ini adalah janji-Mu Bapa. Engkau yang menghardik segala belalang pelahap, segala belalang pengerit, belalang pelompat, segala kesulitan, kesukaran hidup apapun juga. Kami percaya ada Tuhan Yesus yang senantiasa menolong, yang senantiasa menyertai kami. Karena Roh Kudus yang dahsyat itu diam di dalam diri kami Bapa. Tuhan tolong, biarlah kami diberi kekuatan, kemampuan, kesabaran, sehingga kekudusan-Mu tetap ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih untuk anak-anak kami yang telah lulus Tuhan. Oh Tuhan, betapa besar kasih-Mu. Anak-anak boleh lulus Tuhan agar mereka juga punya masa depan yang baik Tuhan bersama dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan generasi-generasi penerus ada di anak kaum muda Tuhan. Engkau juga berkati anak-anak sekolah minggu kaum muda. Berkati seluruh ibadah Tuhan yang ada di GPA Keluarga Allah. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu dari yang terkecil sampai yang tertua Tuhan. Terima kasih buat kasih setia dan perlindungan-Mu yang tidak pernah habis. Terpujilah kekal nama-Mu selamanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Pancasila menjadi acuan dalam berperilaku masyarakat dan bernegara di Indonesia untuk membentengi generasi muda dari paham ideologi asing. Dan kami berdoa Tuhan, berilah hikmat, kekuatan, pertimbangan dan pengertian kepada Bapak Presiden kita Jokowi, Wakil Presiden dan para menteri beserta seluruh jajaran Tuhan, baik wali kota, baik gubernur, wali kota dan bupati, agar mampu mengambil kebijaksanaan yang tepat, menyelamatkan kesehatan masyarakat, sekaligus menyelamatkan ekonomi di wilayahnya masing-masing Bapa. Tolonglah ya Tuhan, kami bawa Indonesia ke hadapan-Mu Tuhan. Lindungilah pemerintah dari pihak-pihak yang ingin menyudutkan dengan memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 ini Bapa, guna mendapatkan keuntungan secara ekonomi maupun secara politik. Tolong ya Tuhan Indonesia Tuhan, beri Engkau hikmat kepada Bapak Presiden kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, seluruh petugas rumah sakit, laboratorium, klinik-klinik, kesehatan, hotel-hotel dan isolasi mandiri Tuhan, di mana mereka melakukan, dan para relawan, aparat TNI, Polri yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini Bapa. Berikanlah mereka kekuatan dan perlindungan agar mereka tidak tertular COVID-19 ini. Dan kami berdoa untuk daerah-daerah Tuhan, oh di Jawa Tengah, untuk Kudus dan Pati Tuhan, Engkau tolong kami bawa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Oh Tuhan, jamah dan lawat Tuhan,
Banyak mereka yang meninggal, Engkau tolong ya Allahku. Biarlah mereka boleh menemukan juru selamat yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu ada di Indonesia. Kasih-Mu untuk Indonesia Tuhan. Selamatkan Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu, kami muliakan nama-Mu dan kami besarkan, agungkan Engkau, Allah yang maha berkuasa. Saudara yang kekasih, pada pagi hari ini, apabila ada saudara yang sakit, angkat tangan kananmu kepada Tuhan, taruh pada bagian kiri yang sakit, taruh tangan kiri pada bagian yang sakit. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh pada bagian yang sakit. Kami percaya Tuhan, kuasa bilur-Mu sudah menyembuhkan. Kuatkan dan teguhkan setiap kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa setan iblis yang mengganggu kesehatan anak-anak-Mu, dalam nama Yesus kami perintahkan keluar. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Baik sakit kepala, sakit tangan, kaki, sakit dada, sakit perut, apapun yang diderita oleh anak-anak-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus sembuhkan. Dan percaya kuasa bilur Yesus memberi kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pasien yang menderita COVID-19 ini Bapa. Tolong Tuhan beri kesempatan, tolong Tuhan jamah, lawat mereka satu persatu agar mereka boleh menemukan juru selamat yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan di dalam tangan-Mu seluruh pergumulan yang sedang dihadapi anak-anak-Mu ya Bapa. Mari Roh Kudus Engkau tolong memberikan jalan keluar Tuhan. Angkat tangan kanan kita kepada Tuhan, taruh tangan kiri kita di dada. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan naruh di dada dengan segala pergumulan hidup, baik pergumulan ekonomi, baik pergumulan pekerjaan, pergumulan suami, istri atau anak, ibu atau orang tua rumah tangga. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami berseru kepadamu Tuhan, karena hanya ada pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukakan jalan yang belum mendapatkan pekerjaan, bukakan jalan yang sedang menemui jalan buntu atau kesulitan dalam pekerjaan, keuangan, finansial, apapun yang dihadapi. Tuhan, Kau izinkan. Kami percaya Tuhan Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan agar kami berseru, Tuhan Yesus tolong. Dan kami percaya kuasa mujizat-Mu turun atas setiap kami Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan bulan Juni ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam minggu yang pertama dan selanjutnya ini Bapa, kami percaya kasih setia-Mu, pemeliharaan-Mu. Cukupkan apa yang diperlukan anak-anak-Mu. Lindungi Tuhan, dijauhkan dari segala virus penyakit apapun juga. Tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu setiap rumah tangga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya pagi hari ini yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Yang dalam pergumulan Kau memberikan kemenangan yang dari Tuhan Yesus. Aku punya Allah yang besar, yang sanggup menggenapi Tuhan akan janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami percaya Tuhan Engkau bekerja atas setiap kami. Kuasa-Mu Roh Kudus ada atas setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan, di dalam rumah tangga, di perjalanan, dimanapun kami berada, ada Tuhan Yesus yang memberi kekuatan, perlindungan dan penghiburan. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu pagi hari ini kami bersama-sama akan berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah
kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita angkat tangan kita angkat hati kita kepada Tuhan dengan segala ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Kembalilah saudara-saudara yang kekasih, dengan iman, pengharapan dan kasih, di tengah tugas kita hidup masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati, dan tetap jaga kesehatan, taati prokes protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan biarlah kita tetap sehat. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jangan lupa prokes, yaitu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. GPIA Keluarga Allah, we are family.